warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerahnya Jepang kepada sekutu merupakan pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut merupakan tanggal yang baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda itu mendesak para tokoh-tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang melalui siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Ia mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi mengenai penyerahan Jepang kepada sekutu, agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Muhammad Hatta belum bersedia dan akan membicarakannya dengan Soekarno. Oleh karena itu, mereka berdua pergi ke kediaman Soekarno. Syahrir menyampaikan informasi hal yang sama saat bertemu dengan Muhammad Hatta. Akan tetapi, Soekarno pun belum bersedia dan terus mencari kebenaran mengenai penyerahan Jepang kepada sekutu. Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, Soekarno dan Muhammad Hatta perlu membicarakannya dengan anggota PPKI. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa memproklamasikan kemerdekaan harus dilakukan dengan kekuatan bangsa sendiri, bukan dengan PPKI, karena mereka berpendapat bahwa PPKI itu adalah buatan dari Jepang. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis pergi ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak proklamasi malam ini dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Wikana kaget setelah melihat sikap dan bentakan dari Bung Karno. Suasana di rumah Bung Karno pun menjadi sangat tegang. Hal ini juga disaksikan oleh Muhammad Hatta, DR Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Para pemuda gagal untuk memaksa Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda tersebut segera meninggalkan kediaman dari Bung Karno sendiri. Bung Karno meminta Muhammad Hatta untuk mengundang anggota PPKI pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 untuk mengadakan rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Di antaranya yang hadir adalah Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang dan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa peralatan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang menjadi piket adalah Latif Hadiningrat. Singgi beserta rombongannya menuju ke rumah Muhammad Hatta. Secara singkat, mereka meminta agar Muhammad Hatta ikut keluar kota. Muhammad Hatta pun menuruti kehendak para pemuda tersebut. Kemudian rombongan tersebut menuju ke kediaman Soekarno. Saat tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja selesai makan sahur. Secara singkat, Singgi pun masuk ke dalam rumah Soekarno dan meminta agar Soekarno mau ikut ke luar kota. Soekarno pun menuruti permintaan mereka. Akan tetapi, Fatmawati, Guntur yang baru saja berusia 8 bulan dan Muhammad Hatta mau ikut bersama rombongan mereka. Dan para pemuda tersebut mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat,
Rombongan Soekarno menuju ke arah timur. Pemuda tersebut merahasiakan kemana rombongan Soekarno itu akan pergi, dan ternyata rombongan Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok karena daerah tersebut terpencil sekitar 15 km dari Kedung Gede Karawang. Selain itu juga daerah tersebut sudah terjamin keamanannya. Rombongan tersebut ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yaitu Jiao Kisiong yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, tingkah laku yang didapat oleh Singgi bahwa Soekarno akan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah pulang dari Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno mau bersedia memproklamasikan kemerdekaan, maka sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno beserta Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo pun mencari keberadaan kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo diantar dan ditunjuk ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi kecurigaan para pemuda ini pada Ahmad Subarjo masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan terjadi? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan di peta Rengas Dengklok dan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Subanko mewakili para pemuda mengizinkan Subeno untuk membawa pulang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta beserta rombongannya kembali ke Jakarta. Petang itu juga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan berakhir pula peristiwa Rengas Dengklok.